Manchester United siap mengajukan tawaran untuk bintang Olimpik Lyonnais, Ryan Cherki, menurut laporan Vichages. Ruben Amorim sangat membutuhkan pemain baru untuk menambah daya serangnya, dan tampaknya United telah mengidentifikasi opsi yang ideal. Menurut Vichages, United siap mengajukan tawaran untuk Cherki. Pemain muda berbakat Prancis ini dengan cemerlang memimpin serangan Lyon di usia 21 tahun, setelah membuat perbedaan bagi timnya sebagai pemain sayap kanan dan gelandang serang. Dikenal karena kontrolnya yang ketat dan kemampuannya untuk terhubung di ruang sempit, Cherki telah terlibat langsung dalam 29 gol untuk Les Gones. Setan Merah menyaksikan bakatnya secara langsung minggu lalu, ketika ia mencetak gol di menit-menit akhir untuk membuat kedudukan menjadi 2-2 di leg pertama perempat final Liga Eropa. Media Spanyol itu mengklaim bahwa United bersedia menawarkan 20 juta pound untuk pemain internasional Prancis U23 itu. Namun, mereka menghadapi persaingan dari Chelsea karena bandrol harga yang diduga tidak dianggap sebagai hambatan bagi angka-angka di Stamford Bridge. Lyon tidak ingin kehilangan pemain andalan mereka, tetapi dipahami bahwa klub dan pemain tersebut memiliki kesepakatan yang akan memungkinkannya untuk pergi dengan harga kurang dari 25 juta pound di musim panas. Ada sedikit kejutan di antara skuad senior Manchester United ketika Ruben Amorim menunjuk kesebelasan inti untuk menghadapi Newcastle dan nama Harry Amas dicantumkan sebagai bek sayap kiri. Jurnalis Nathan Salt dari Mailsport mengungkapkan keberhasilan bek berusia 18 tahun itu masuk ke tim utama United, kini membuat seluruh tim melihat bintang muda itu sebagai bagian dari perlengkapan di Old Trafford. Awal minggu ini, baik Diogo Dalot maupun Harry Maguire menarik Amas ke samping untuk melakukan percakapan empat mata dengan bek sayap berusia 18 tahun itu, menurut laporan tersebut. Dalot mengadakan tanya jawab panjang dengan Amas untuk membicarakan permainannya dan berbagi informasi singkat. Mengingat ia memainkan peran bek sayap yang sama, Maguire juga memberitahu dia bahwa skuad merasa ia hampir memulai debutnya. Kerja kerasnya tidak luput dari perhatian. Demikian pula, Mason Mount telah membentuk hubungan yang sangat baik dengan Amas musim ini, dengan kedua pemain tersebut berasal dari London. Salah satu sumber di ruang ganti mengungkapkan bahwa ketiga bintang senior tersebut telah sangat berharga dalam membantu rekan setim mereka yang lebih muda untuk memantapkan dirinya di skuad tim utama. Amas menghargai usaha mereka, menjadi pemain muda keempat yang berhasil masuk ke tim Setan Merah, di belakang Mason Greenwood, Federico Macheda, dan Phil Neville. Akan sulit untuk melakukan start pertamanya di Liga Primer, menghadapi Newcastle yang terkenal karena kekuatan fisik dan agresi mereka. Namun, inilah yang menurut Amorim dan staf pelatihnya mampu dilakukan oleh Amas. Dan pemain muda itu memenuhi harapan mereka, bahkan saat mengalami beberapa momen kesulitan yang diharapkan di sepanjang jalan. Awalnya Amas tampak seperti pertandingan itu mungkin datang terlalu dini baginya. Melihat Newcastle menyerbu dengan kecepatan dan kekuatan, membuat bek lawan kesulitan di awal pertandingan. Namun, pemain berusia 18 tahun itu tidak membiarkan kesempatan itu membuatnya menyerah, dan terus berkembang seiring berjalannya babak pertama. Bek sayap itu melakukan dua gerakan yang sangat bagus di sisi kiri, menunjukkan kemampuan teknisnya yang luar biasa, yang telah membuat pelatih muda di level klub dan internasional terkesan. Amas akhirnya ditarik keluar pada menit ke-55 untuk digantikan oleh pemain internasional Denmark, Patrick Dorgu, saat pertandingan berakhir 2-1 untuk keunggulan Newcastle. Harry Amas, yang baru berusia 18 tahun, melakoni debut penuhnya di Liga Primer untuk Setan Merah, menjadi pemain termuda keempat dalam sejarah klub yang melakukannya. Bermain sebagai bek sayap kiri dalam formasi 3-4-3, Amas harus menghadapi pergerakan Kieran Trippier dan ancaman Jacob Murphy. Namun,
Ia menunjukkan ketenangan dalam situasi 1 lawan 1 dan tekun menjalankan tugasnya sebagai pemain bertahan. Meskipun debutnya terjadi dalam kekalahan sulit 4-1, statistik individu Amas mencerminkan penampilan yang tenang dan menggembirakan. Amas mencatatkan akurasi umpan sebesar 79%, 11 dari 14 umpannya berhasil. Dia juga memenangkan 2 dari 4 duel yang dihadapi. Amas melakukan 3 sapuan dan 1 takle. Angka-angka ini mungkin tidak menunjukkan penampilan terbaiknya, tetapi konteksnya sangat penting. Berhadapan dengan salah satu duo sayap kanan paling agresif di liga, dan dalam lingkungan yang penuh tekanan, Amas sama sekali tidak tampak gentar. Kewaspadaannya, posisi bertahan, dan ketenangannya saat menguasai bola, menunjukkan bahwa ia lebih dari sekadar lulusan akademi, ia adalah sosok yang patut diperhatikan. Profil Amas sangat cocok dengan cetak biru taktis. Gaya Amorim menuntut bek sayap yang dapat berkontribusi di kedua ujung lapangan, menyediakan lebar dalam serangan, mengirimkan umpan silang ke kotak penalti, dan melacak kembali tanpa henti, untuk menutupi area yang lebar dalam pertahanan. Amas, dengan kecepatan, tenaga, dan ketenangannya, memenuhi semua persyaratan tersebut. Kemauannya untuk maju dan mendukung serangan yang tumpang tindih, dikombinasikan dengan kesadaran dan fisiknya, membuatnya sangat cocok untuk peran bek sayap kiri itu. Meskipun hasil ofensifnya mungkin memerlukan waktu untuk berkembang, fondasinya sudah ada. Seorang pemain yang solid dalam bertahan, cerdas secara taktis, dan terampil secara teknis. Amas dapat menjadi opsi rotasi yang konsisten, atau bahkan menantang peran starter dari waktu ke waktu. Ruben Amorim memberikan 2 debut penuh di Liga Primer pada akhir pekan, dan ia bisa saja memberikan debut lainnya minggu ini. Altay Bayindir dan Harry Amas sama-sama masuk dalam skuad Manchester United, yang kalah telak dari Newcastle pada Minggu sore, karena mereka memprioritaskan pertandingan leg kedua perempat final Liga Eropa melawan Lyon. Amorim yakin akan melakukan perubahan untuk pertandingan tersebut, tetapi menjelang akhir pertandingan, 5 perubahan yang telah ia lakukan tampaknya tidak cukup. Leny Yoro, Diogo Dalot, dan Manuel Ugarte semuanya bermain sepanjang pertandingan, sementara Noussair Mazraoui dan Bruno Fernandes diberi waktu istirahat sebentar di menit-menit akhir. Mereka semua akan bermain sebagai starter melawan Lyon pada Kamis malam. Namun, 1 pemain telah dipastikan absen dari pertandingan. Joshua Zirkzee mengalami cedera hamstring saat kalah dari Newcastle. Hal ini membuat United hanya memiliki 1 penyerang senior yang tersedia untuk dipilih, dan ia hanya mencetak 1 gol dalam 16 penampilan terakhirnya untuk klub tersebut. Cadangannya, Chido Obi, akan tampil melawan tim U21 Wolves pada Senin malam. Dengan fokus penuh pada pertandingan penting Liga Eropa, Ruben Amorim diharapkan akan membuat perubahan melawan Wolves, terlepas dari hasil pada Kamis malam. Itu berarti Altay Bayindir dan Harry Amas keduanya bisa kembali menjadi starter. Sementara striker remaja Obi mungkin satu-satunya pilihan lain di lini serang. Dilema bagi United adalah mereka ingin secara hati-hati memelihara perkembangan Obi, dan tidak membebaninya dengan tekanan bermain, untuk tim utama di usia yang masih muda. Memang benar bahwa remaja itu dipandang sebagai pemain dengan potensi yang sangat besar oleh staf senior, tetapi mereka khawatir bahwa itu hanyalah potensi, dan ia hanya akan memenuhinya jika mereka mengelolanya dengan benar. Gol Alejandro Garnacho dan penampilan Harry Amas jadi 2 hal positif dalam laga versus Newcastle. 1 hal positif lainnya datang pada menit ke-78, saat Luke Shaw kembali dari cedera setelah lebih dari 4 bulan absen. Pemain internasional Inggris itu sangat dirindukan musim ini, dengan pemain berusia 29 tahun itu, baru tampil untuk ketiga kalinya di Liga musim ini pada hari Minggu. Shaw masuk menggantikan Mazraoui,
dan mengisi slot bek tengah kiri dengan Yoro bergeser ke kanan. Kualitasnya terbukti dalam 17 menit ia berada di lapangan, karena pemain Inggris itu menyelesaikan 86% umpannya, sambil melakukan 15 sentuhan bola. Ia juga menyelesaikan 2 umpan kunci dalam rentang waktu yang singkat, sambil juga menciptakan 1 peluang besar. Shaw melepas umpan silang melengkung sempurna yang disambut oleh Højlund, yang gagal mengarahkannya ke gawang. Pemain Denmark itu belum benar-benar memberikan kontribusi seperti itu musim ini, dan kembalinya Shaw bisa membuatnya lebih sering mendapatkan peluang seperti itu di kotak penalti. Umpan panjangnya juga tepat sasaran. Saat bugar, mantan manajer Erik ten Hag menyebutnya sebagai bek kiri terbaik di dunia, tetapi masalah cederanya benar-benar membuatnya kecewa. Pemain internasional Inggris itu berharap dapat menyelesaikan sisa musim tanpa cedera, terutama karena Ineos ingin menyingkirkannya karena catatan cederanya yang buruk. Ia perlu meyakinkan pemilik bersama bahwa ia layak dipertahankan. Kualitasnya tidak pernah diragukan dan sekarang saatnya untuk membuktikannya. Amorim jelas akan berhati-hati dengan menit bermainnya, dan akan menarik untuk melihat kapan ia akan mendapat starter pertamanya.